Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innul qulub bi dzikrillah. Allah tatma'innul qulub bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang karena zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi adam mudghah iza saluhat saluhal jasadu kullu, iza fasadat fasadat jasadu kullu. Sesungguhnya pada diri anak Adam terdapat segumpal darah. Bila dia sehat, akan sehatlah tubuh dan perilakunya. Bila dia sakit, maka akan sakitlah tubuh dan perilakunya. Ketahuilah, dia adalah kalbu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik kita hari ini adalah hati nurani atau kalbu. Kalbu atau hati nurani berarti kesadaran yang berasal dari bahasa Latin conscientia. Disebut juga sebagai suara hati atau suara batin atau kata hati. Jika didefinisikan secara luas, maka hati nurani adalah kesadaran moral yang tumbuh di dalam diri seseorang dan akan mempengaruhi perilaku atau tingkah laku dari orang itu. Kalbu yang berasal dari bahasa Arab adalah bentuk masdar dari qalaba yaqlibu kalban yang berarti memalingkan atau membalikkan. Dalam Al-Quran, kata kalbu diulang sebanyak 132 kali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kalbu atau hati nurani manusia itu mudah terbolak-balik. Biasanya menjadi tempat perseteruan daya malaikat dan daya setan. Bila yang dominan daya pengaruh malaikat, maka akan lahirlah perilaku yang baik, perilaku akhlakul karimah. Dan bila yang dominan adalah daya atau pengaruh saitaniah, maka akan lahirlah perilaku iblis dan setan atau akhlakul mazmumah. Hati nurani juga tempat bersarangnya penyakit dan juga bisa menjadi tempat tandanya keimanan seseorang. Kaum muslimin, ada dua fungsi dari hati nurani. Yang pertama, fungsi retrospektif, yaitu fungsi yang menilai perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan di masa lampau dan menghakiminya. Bila kita berbuat kesalahan atau memiliki perbuatan yang tidak baik, maka hati kita akan merasa menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Sebagai contoh, setelah kita berbuat dosa atau membohongi orang lain, maka akan muncul perasaan menyesal karena berbuat dosa dan tidak jujur. Tetapi bila kita tidak terbiasa mendengarkan hati nurani, suara hati, maka perilaku kita yang tidak baik atau yang tidak bermoral, itulah yang akan menjadi kebiasaan kita. Bahkan nurani kita akan tuli dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kedua adalah fungsi prospektif, yaitu fungsi menilai perbuatan di masa depan atau yang sedang dilalui dan dilakukan. Biasanya ditandai dengan munculnya penolakan-penolakan dalam diri kita terhadap perbuatan yang kita lakukan. Sebagai contoh, ketika seseorang disuap untuk memanipulasi suatu data umpamanya, atau seorang hakim disuap untuk melancarkan perkara yang sedang dia tangani, nurani dan nafsu akan berperang dalam hal ini. Nurani mengatakan tolak, tapi nafsu katakan ambil. Kalau nurani yang menang, maka
akan selamatlah manusia tadi dari suapan. Tetapi kalau yang menang adalah nafsunya, maka uang akan diambil. Boleh jadi pada akhirnya nanti akan menyengsarakan dan menyelakakan dia. Kaum muslimin, dalam literatur Islam, kalbu itu dibagi kepada dua. Yang pertama, kalbu dalam artian jasmaniah adalah organ fisik dari tubuh manusia yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Itulah jantung, dan itulah makna jasmaniah dari kalbu, yaitu jantung. Yang kedua, kalbu dalam artian rohaniah adalah sesuatu yang berhubungan dengan perasaan batin atau yang tidak kasat mata, yang bisa mengingat, yang bisa merasa, dan yang bisa juga merenung. Kalbu dalam artian inilah yang disebut dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, alladzina amanu tatma'innul qulub bi zikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang dengan zikir. Jadi yang bisa zikir kepada Allah itu adalah hati dalam artian rohani, bukan hati dalam artian yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Ibnu Bajjah juga dalam hadisnya mengatakan, innamal mu'mina iza asnaba kanat nuttah sauda'u fil kalbihi. Sesungguhnya orang yang beriman itu, kalau dia berbuat dosa, maka akan terbentuklah bercak hitam di dalam kalbunya. Nah, bercak hitam di sini adalah pada kalbu rohaniah. Jadi dosa bukan membuat bercak pada hati jasmaniah, tapi adalah pada hati rohaniah. Kaum muslimin, hati rohani juga bisa dalam artian bolak-balik, berubah-ubah. Kadang-kadang seseorang ada pada jalan yang benar, kadang-kadang ada pada jalan yang fasik, kadang-kadang imannya naik sehingga dia taat dan patuh, kadang-kadang imannya turun sehingga dia melanggar. Kata Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami bolak-balikan hati mereka dan penglihatan mereka. Ini arti lain dari kalbu adalah yang dibolak-balikan. Hati nurani manusia juga bisa menjadi tanda bagi keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti hatinya bergetar ketika mengingat Allah dan hatinya bertambah imannya ketika menyebut atau membaca ayat Allah. Innamal mu'minuna allazi iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Qulubuhum dalam artian ayat ini adalah hati nurani. Hati nurani bila mendengar nama Allah dan membaca ayat Allah akan timbul rasa takut atau rasa cinta dalam dirinya. Itulah hati dalam artian yang bisa mengingat dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati rohani seseorang juga bisa mengeras, membatu bila seseorang yang terlena dengan nikmat duniawi, tamak terhadap harta, jarang zikir kepada Allah, maka hatinya akan mengeras laksana batu. Mereka adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah dan tertutup hatinya, kalbunya dari kebenaran. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hati yang membatu ini. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 74 yang artinya, kemudian hati-hati mereka menjadi keras setelah itu, maka ia pun laksana batu.
atau bahkan lebih keras lagi dari batu. Dan sesungguhnya di antara batu-batu saja ada yang mengalir sungai darinya. Al-Baqarah ayat 74. Semoga kita tidak termasuk orang yang memiliki hati batu ini. Hati rohani juga sebagai tempat atau sarangnya penyakit. Penyakit yang dimaksud di sini bukanlah penyakit hati jasmani seperti liver, kanker, tumor hati dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah penyakit hati nurani seperti penyakit bakil, penyakit pamer, penyakit dengki, iri, dendam, sombong, dusta, ujub, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati ini tidak bisa kita obat ke spesialis penyakit dalam. Tidak bisa kita obat dengan minum obat. Tapi kita obat adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit-penyakit hati ini mungkin ada yang menimpa di antara kita karena ketidakistiqomahan kita dan karena mungkin juga terlupa dan terlenanya kita dalam hidup ini sehingga melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, fi qulubihim maradun fazadahumallahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan penyakit tersebut dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih akibat apa yang mereka dustakan. Kaum muslimin, apa yang membuat kita bisa menjadi sakit hati kita, sakit rohani hati kita? Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah perbuatan-perbuatan yang kita kadang tidak sadari bahwa kita telah berbuat syirik jadi. Kita salat, kita puasa, kita zakat, tetapi kecintaan kita kepada Allah kurang daripada kecintaan kita kepada dunia, pekerjaan, kekuasaan dan lain sebagainya. Maka karena itu jauhilah. Yang kedua adalah karena hubud dunia, kecintaan karena kita kepada dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah. Karena itu sekedarnya lah mencintai dunia ini, karena dunia ini ibaratkan kita minum air laut tidak akan pernah menemukan kepuasan. Yang ketiga, berlebihan dalam berbicara dan tertawa. Karena itu marilah hemat dan disiplin dalam bicara dan tertawa. Yang keempat, berlebihan dalam makan dan minum. Karena itu marilah kita makan dan minum yang thayyib sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan berlebih-lebihan. Yang selanjutnya adalah bergaul tidak dengan orang yang baik. Tidak dengan orang yang membawa kepada kedekatan kita kepada Allah. Tapi justru bergaul dengan orang menjauhkan diri kita kepada Allah. Karena itu pilihlah teman yang akan menambah keimanan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu membimbing kita agar memiliki hati yang salim, hati yang menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Selanjutnya akan kita uraikan bagaimana melejitkan suara hati. Terima kasih dan mohon maaf. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.